Pernah nggak sih kamu lagi diem, mungkin pas lagi rebahan malam-malam, atau pas lagi di jalan pulang kerja, terus tiba-tiba buka sosial media, scroll, scroll, terus lihat teman lama posting foto tunangan, scroll lagi, teman yang lain baru dapat promosi jabatan di kantor impian, scroll lagi, ada yang pamer lagi, liburan keliling Eropa, dan tiba-tiba dada kamu rasanya nyes. Ada suara kecil di kepala yang bisik-bisik, kok hidup gue gini-gini aja ya? Anjir, gue ketinggalan banget. Kalau kamu pernah ngerasain itu, well, kamu gak sendirian. Dan video ini aku buat untuk kamu. Dan juga untuk aku sendiri. Zaman sekarang tuh aneh ya. Kita seakan-akan dipaksa ikut dalam sebuah perlombaan yang kita sendiri gak pernah daftar. Lomba buat cepet-cepetan lulus, cepet-cepetan dapat kerja, cepet-cepetan nikah, cepet-cepetan punya rumah, cepet-cepetan sukses. Garis finishnya nggak ada yang tahu. Pokoknya lari aja sekenceng-kencengnya. Kalau kita berhenti sejenak buat napas, rasanya kayak dosa. Langsung dicap pemalas, nggak ambisius, atau lebih parahnya, gagal. Media sosial itu kayak bensin yang nyiram ke api kecemasan kita. Kita cuma lihat highlight reel, potongan-potongan adegan terbaik dari hidup orang lain. Sementara kita sibuk membandingkan itu semua dengan behind the scenes kita yang berantakan, penuh perjuangan, penuh keraguan, penuh hari-hari di mana kita cuma pengen narik selimut dan gak bangun lagi. Kita jadi lupa kalau di balik foto liburan itu mungkin ada utang kartu kredit yang numpuk. Di balik jabatan keren itu, mungkin ada jam kerja gila-gilaan yang bikin kesehatan mental goyah. Pertanyaannya, apakah ketinggalan itu nyata? Atau itu cuman ilusi yang kita ciptakan sendiri karena terus-menerus melihat kelintasan lari orang lain? Coba deh kita bayangin, hidup ini bukan kayak lari 100 meter, tapi lebih kayak road trip tanpa tujuan pasti. Setiap orang punya mobilnya sendiri, bensinnya sendiri, dan peta jalannya sendiri. Ada yang suka ngebut di jalan tol, ada yang lebih suka lewat jalan kecil pedesaan, berhenti di setiap warung kopi yang kelihatan menarik. Ada yang mobilnya mogok di tengah jalan dan butuh waktu buat benerin. Ada juga yang sengaja muter-muter dulu karena emang lagi nikmatin perjalanan. Apakah yang sampai duluan itu pemenangnya? Belum tentu. Kolonel Sanders baru sukses dengan KFC di usianya yang ke-65. Vera Wang baru jadi desainer gaun pengantin di umur 40. J.K. Rowling ditolak belasan kali sebelum Harry Potter akhirnya terbit. Timeline mereka nggak normal menurut standar masyarakat. Tapi apakah mereka ketinggalan? Nggak. Mereka cuma sedang berjalan di waktu mereka sendiri. Their journey is their own. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa jalanmu lebih lambat dari yang lain, itu bukan berarti kamu gagal. Itu cuma berarti kamu sedang berada di chapter yang berbeda. Berhenti membandingkan bab 2 kamu dengan bab 10 orang lain. Kita terlalu sering menelan mentah-mentah definisi sukses versi orang lain. Punya jabatan tinggi, gaji 2 digit, mobil mewah, rumah di pusat kota. Tapi, pernah nggak kita nanya ke diri sendiri, sukses versi gue itu apa sih? Mungkin sukses buat kamu itu sesederhana punya waktu buat baca buku setiap hari, atau punya keberanian buat bilang enggak sama hal-hal yang menguras energimu. Mungkin sukses itu bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa cemas mikirin kerjaan besok. Mungkin progres kamu hari ini bukan soal naik jabatan, tapi soal berhasil masak makanan sehat buat diri sendiri. Bukan soal beli barang baru, tapi soal berhasil menabung sedikit demi sedikit. Coba deh kita rayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. Progres itu gak harus selalu lompatan raksasa. Langkah-langkah kecil yang konsisten, kalau dikumpulin, bisa jadi gunung juga pada akhirnya. Fokus kita seharusnya bukan apakah aku sudah sejajar dengan si A, tapi apakah aku hari ini sedikit lebih baik, lebih tenang, atau lebih bijak dari diriku yang kemarin. Ada sebuah kebohongan besar yang sering kita dengar. Sleep is for the weak. Itu omong kosong. Ponsel butuh di-charge. Mobil butuh isi bensin. Tanaman butuh air dan sinar matahari. Kita sebagai manusia juga butuh istirahat. Istirahat itu bukan tanda kemalasan, tapi sebuah kebutuhan.
Justru di saat kita berhenti, di saat kita diam, di saat kita mengizinkan diri kita untuk nggak melakukan apa-apa, ide-ide terbaik seringkali muncul. Solusi dari masalah yang berhari-hari kita pikirkan tiba-tiba datang gitu aja. Burnout itu nyata, kelelahan mental itu nyata, dan itu adalah musuh produktivitas yang sesungguhnya, bukan waktu istirahatmu. Pelan-pelan saja itu artinya memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas. Menikmati prosesnya, karena seringkali kebahagiaan itu bukan terletak di garis finish, tapi di setiap pemandangan yang kita nikmati sepanjang perjalanan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, kamu itu cukup, you are enough, di titik manapun kamu berada sekarang, dengan semua pencapaianmu yang mungkin menurutmu belum seberapa, dengan semua kekurangan dan bekas lukamu, dengan semua keraguan yang masih ada di kepala, kamu cukup. Nilaimu sebagai manusia nggak diukur dari seberapa cepat kamu berlari, nggak diukur dari seberapa banyak tepuk tangan yang kamu dapat. Nilaimu itu inheren, ada di dalam dirimu sejak awal. Berjalan pelan bukan berarti kamu nggak akan sampai. Itu cuma berarti kamu memilih untuk menghargai setiap langkah yang kamu ambil. Jadi, lain kali kalau perasaan ketinggalan itu datang lagi, coba tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan bilang ke diri sendiri, "Nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Aku nggak sedang balapan sama siapa-siapa. Aku ada di jalanku sendiri, di waktuku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Sekarang aku mau tantang kamu. Coba tulis di kolom komentar, 1 kemenangan kecil, apa yang sudah kamu raih minggu ini. Bisa apa aja, berhasil bangun pagi, menyelesaikan 1 bab buku, atau bahkan cuma berhasil senyum tulus hari ini. Yuk, kita saling merayakan progres kecil kita di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan mungkin ada temanmu yang butuh mendengar ini juga, jangan ragu buat share ya. Dan tentu saja like dan subscribe channel ini biar kita bisa terus saling mengingatkan di perjalanan kita masing-masing. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat ya, pelan-pelan saja. Kamu hebat dengan caramu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.